Pembahasan pelajaran sekolah Sabat saat ini mencakup pelajaran 7 di Triwulan 4 dengan tema untuk minggu ini, kesetiaan tertinggi, beribadah di zona perang. Outline pembahasan ini diambil dari Hope Sabbath School. Sebelum kita mulaikan pembahasan ini, marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan kami dapat belajar firman-Mu tentang bagaimana Engkau menyertai umat-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat dimampukan untuk belajar lebih banyak tentang Engkau dan kami dapat dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kasih-Mu kiranya terus menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya pembahasan ini dapat memberikan ide tentang pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan di kelompok kecil nanti. Mari kita ikuti pembahasan ini bersama-sama. Ayat hafalan untuk pelajaran kita minggu ini terdapat dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagian pertama untuk pembahasan kita saat ini adalah peneguhan kembali perjanjian dengan Tuhan. Pertanyaan yang pertama, Yosua 5 ayat 1. Bagaimana mujizat Allah bagi bangsa Israel berdampak pada bangsa-bangsa di sekitarnya? Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Jadi, mujizat Allah bagi bangsa Israel di mana Tuhan mengeringkan air sungai Yordan untuk orang Israel menyeberang berdampak pada bangsa-bangsa sekitar menjadi tawar hati dan hilang semangat untuk menghadapi orang Israel. Di saat bangsa-bangsa sekitar tawar hati dengan kekuatan bangsa Israel yang adalah Tuhan, mari kita ikuti di ayat selanjutnya bagaimana bangsa Israel menyiapkan diri untuk berperang. Yosua 5 ayat 2-5. Apa makna perintah Tuhan kepada Yosua untuk menyunat semua pria Yahudi yang telah menyeberangi sungai Yordan? Kita ikuti bacaan ayatnya. Yosua 5 ayat 2-5. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Jawaban dari pertanyaan ini sangat jelas di ayat ini bahwa mereka yang perlu disunat ini adalah mereka yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir. Pertanyaan selanjutnya, mengapa tanda perjanjian ini diabaikan selama pengembaraan mereka di padang gurun? Ini adalah pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan di kelompok kecil kita nanti. Menurut saya pribadi, ini bukanlah pengabaian, tetapi bayangkanlah mereka yang berkemah berjalan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi, apakah memang tanda perjanjian ini dapat diabaikan karena situasi mereka? Bukankah ini yang sering menjadi dalih kita sehari-hari? Karena kita sibuk, makanya ibadah pagi dan malam itu kita abaikan karena kesibukan kita yang tidak memungkinkan. Berapa lama kita akan berdalih seperti itu? Jadi kapankah kita akan terus membangun hubungan kita yang dekat dengan Tuhan yang menuntun kita setiap hari? Pertanyaan yang berikut, bagaimana kita dapat menunjukkan pengabdian kita kepada Tuhan yang telah melakukan hal-hal yang besar bagi kita? Saya ingin membacakan Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah dia yang tidak nampak
Yahudiannya, dan sunat ialah di dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dari ayat ini kita dapat belajar bagaimana kita mengizinkan Tuhan untuk menuntun kita, menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan demikian apapun yang kita lakukan adalah yang membawa kepujian bagi nama Tuhan, bukan berdasarkan apa yang keinginan terhadap melakukan dosa yang cenderung kita suka lakukan, yang ujungnya adalah kepentingan diri kita sendiri. Yosua 5 ayat 10. Mengapa orang Israel meluangkan waktu untuk beribadah sebelum melaksanakan tugas yang telah ditetapkan Tuhan bagi mereka? Saya baca dari Yosua 5 ayat 10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Menarik sekali. Untuk persiapan mereka berperang, mereka meluangkan waktu untuk merayakan Paskah, beribadah kepada Tuhan. Kalau tadi kita baru saja mengikuti bangsa Israel merayakan Paskah, mungkin ada dari antara kita yang mendengarkan yang belum tahu apa Paskah itu. Mari kita ikuti apa yang dikatakan Keluaran 12 ayat 4 dan 14 tentang apa yang dilakukan waktu Paskah dan untuk apa Paskah itu. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi, Paskah itu menjadi peringatan bagi orang Israel akan pimpinan Tuhan kepada mereka, di mana malam sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka terlindungi dengan mengikuti perintah Tuhan untuk menaruh darah di ambang pintu. Karena itu anak-anak sulung mereka tetap hidup, tetapi tidak untuk orang Mesir. Sesudah peristiwa itu waktu malam, lalu Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir, dari perhambaan dengan tangannya yang kuat. Jadi mengapa orang Israel merayakan Paskah sebelum lanjut berperang? Mereka perlu kembali diingatkan tentang pimpinan Tuhan bagi orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Dan ini sangat penting untuk menguatkan mereka bahwa Tuhan yang Maha Kuasa bersama dengan mereka akan terus menuntun mereka. Pertanyaan berikutnya, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaan berikut, mengapa begitu mudah mengabaikan waktu beribadah kita, terutama ketika tuntutan hidup terasa begitu berat? Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di saat kita sangat tertekan dengan tuntutan kehidupan yang memerlukan kita melakukan segera, contohnya kita mengadakan persiapan untuk ujian. Banyak sekali yang harus dipelajari sehingga waktu beribadah sering dikesampingkan. Atau di pagi hari di saat kita bangun kesiangan dan harus terburu-buru ke sekolah atau ke tempat kerja, waktu beribadah diabaikan dengan alasan itu bisa dilakukan nanti. Saya yakin banyak dari kita mengalami hal ini, yaitu mengabaikan waktu beribadah demi menyelesaikan tuntutan pekerjaan atau tuntutan-tuntutan kehidupan lain. Pelajaran kita saat ini mengingatkan kita untuk mengutamakan hal yang utama, yaitu beribadah kepada Tuhan kita. Pertanyaan yang berikut, mengapa Yosua membangun mezbah korban bagi Tuhan Allah setelah kemenangan di Ai? Kita baca dari Yosua 8 ayat 30 sampai 31. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa.
suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Pada zaman para bapa leluhur, mezbah menandai jalur ziarah mereka dan menjadi representasi nyata dari klaim mereka atas negeri yang telah dijanjikan Tuhan. Kini, dengan mendirikan mezbah, bangsa Israel menjadi saksi atas pemenuhan janji yang diberikan kepada nenek moyang mereka. Dalam hal ini, pendirian mezbah merupakan penggenapan langsung dari instruksi yang diberikan oleh Musa. Pertanyaan selanjutnya, apa yang unik dari mezbah peringatan yang dibangun Yosua di Gunung Ebal? Kita ikuti Yosua 8 ayat 32, kemudian kita juga akan ikuti Ulangan 27 ayat 2 sampai 10. Yosua 8 ayat 32, dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Ulangan 27 ayat 2 sampai 10. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini, sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel, diamlah dan dengarlah, hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi, jawaban dari pertanyaan ini, apa yang unik dari mezbah peringatan yang dibangun Yosua di Gunung Ebal? Dari bacaan ini kita dapat pelajari dari Yosua 8 dan Ulangan 27, kita telah pelajari bahwa Gunung Ebal hanya disebutkan dalam Ulangan dan Yosua. Bersama dengan Gerisim, di tempat ini adalah tempat di mana berkat dan kutuk perjanjian harus dibacakan. Lebih khusus lagi menurut Ulangan 11 ayat 29 dan Ulangan 27 ayat 4 dan 13, tempat ini harus menjadi tempat pembacaan kutuk. Di sini orang Israel harus berdiri di kedua sisi tabut di hadapan para imam. Satu kelompok berdiri di depan Gunung Ebal, kelompok lainnya di depan Gunung Gerisim. Di sini mereka secara simbolis memberlakukan dua cara yang mungkin untuk berhubungan dengan perjanjian. Korban-korban yang dibawa ke sana menunjuk kepada Yesus yang telah menanggung segala kutuk perjanjian, sehingga semua orang yang percaya kepadanya dapat menikmati berkat-berkatnya. Pertanyaan selanjutnya, pengingat penting apa yang diberikan kepada bangsa Israel di mezbah ini? Kita ikuti Yosua 8 ayat 33 sampai 35. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu. Baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke Gunung Gerisim dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya segala perkataan hukum Taurat,
berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Sebagai manusia, kita cenderung pelupa. Kita memadatkan tuntutan kehidupan sehari-hari yang semakin membingungkan ke dalam segmen waktu yang semakin pendek. Kita perlu pengingat akan hukum Tuhan dan janji Tuhan. Pertanyaan berikutnya, mesbah peringatan apa lagi yang telah dibangun ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan? Kita ikuti bacaannya dari Yosua 4 ayat 4 sampai 9. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Sekali lagi, bangsa Israel diminta membangun mezbah peringatan agar itu dapat menjadi tanda dan pengingat akan pimpinan Tuhan kepada mereka di saat mereka menyeberangi sungai Yordan. Mengapa mereka perlu tanda pengingat? Karena mereka sering lupa akan pimpinan Tuhan. Bukankah kita juga demikian? Kita sering lupa akan pimpinan Tuhan, makanya kita sering galau dan berkata Tuhan telah melupakan saya. Padahal kita lupa mengingat masa lalu kita, di mana Tuhan menuntun kita yang harusnya menjadi jaminan bagi kita untuk sekarang dan masa akan datang bahwa Tuhan yang sama tetap menuntun kita. Kisah-kisah lain apa dalam Alkitab yang mencatat pembangunan mezbah korban dan mezbah peringatan? Kita ikuti Kejadian 12 ayat 7 sampai 8, 28 ayat 18 sampai 19. Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Kita baru ikuti sekilas tentang apa yang Abram dan Yakub lakukan, yaitu mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mendirikan tugu. Mengapa ini dilakukan? Untuk menjadi pengingat akan Tuhan yang menuntun umatnya. Berikut ini adalah bagian yang sangat baik untuk kita bagikan di kelompok kecil kita nanti. Untuk menjawab pertanyaan ini, terutama yang bagian pertama, kita masing-masing perlu merencanakan ini. Berdoalah dan mintalah tuntunan Tuhan agar kita dapat membangun mezbah peringatan yang dapat mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan. Pertanyaannya, mezbah peringatan apa saja yang dapat kita bangun untuk mengingatkan diri kita akan kesetiaan Tuhan? Kalau saya secara pribadi, saya terinspirasi untuk menulis jurnal untuk jawaban-jawaban doa atau tuntunan Tuhan dalam kehidupan saya
supaya saya tidak akan lupa dan nantinya bisa membagikan pengalaman ini kepada orang lain agar mereka juga dapat dikuatkan. Dan yang berikutnya ini kita perlu persiapkan untuk bagikan di kelompok kecil kita nanti, yaitu ceritakan pengalaman kita ketika Tuhan mendorong untuk membangun mezbah peringatan. Kalau saya secara pribadi, untuk pengalaman saya, beberapa tahun lalu di saat saya merasa begitu banyak hal-hal yang membuat saya merasa dikuatkan, yang Tuhan buat dalam kehidupan saya, itu mendorong saya untuk menulis karena saya tidak mau lupa kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Sehingga dari waktu itu beberapa tahun lalu sampai saat ini, saya punya jurnal untuk menulis apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saya. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Apakah Anda punya pengalaman demikian? Siapkanlah pengalaman itu untuk dibagikan di kelompok kecil nanti. Kita masuk di bagian yang keempat, bagian yang terakhir, mendirikan bait suci. Yosua 18 ayat 1. Bangunan penting apa yang didirikan di Silo? Kita ikuti Yosua 18 ayat 1. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Jadi, bangunan penting apa yang didirikan di sana? Kemah pertemuan. Pertanyaan berikut, siapa yang mengarahkan desain bait suci ini dan apa tujuannya? Kita ikuti Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi siapa yang mengarahkan? Tuhan sendiri. Dan apa tujuan mendirikan bait suci ini? Yaitu supaya Tuhan dapat tinggal diam di tengah-tengah umatnya. Wahyu supranatural apa yang diberikan ketika bait suci pertama kali didirikan? Kita ikuti Keluaran 40 ayat 1, 34 sampai 38. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Betapa pemandangan yang mulia bagi bangsa Israel dapat menyaksikan kehadiran Allah dengan melihat adanya awan di atas kemah. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Betapa sangat bersyukurnya bangsa Israel seharusnya, karena mereka dapat selalu menyaksikan dan merasakan pimpinan Tuhan bagi mereka lewat awan yang menuntun mereka pada siang hari dan malam hari. Ada api di dalam awan itu. Kita memang saat ini tidak dapat melihat Tuhan dalam awan seperti di waktu bangsa Israel dahulu, tetapi saya yakin dengan persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari, Tuhan dapat menunjukkan kepada kita kehadirannya dalam kehidupan kita. Kita masuk di bagian terakhir dan pertanyaan yang terakhir. Mengapa penting untuk mengundang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita? Mazmur 16 ayat 8 dan 11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa.
Mengapa penting untuk mengundang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita? Karena dengan adanya Tuhan di samping kita, kita tidak akan goyah. Dia akan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan, dan di hadapannya ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Ini kita baru baca bersama-sama di dalam Mazmur 16 ayat 8 dan 11. Apakah lagi yang menahan kita untuk mengundang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita? Kita baru saja mengikuti pembahasan bagaimana Tuhan bersama dengan umatnya dan menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan kemurahan-Nya, kesempatan untuk pertobatan terjadi. Tuhan mau kita mengundangnya di tengah-tengah kita, dalam kehidupan kita. Tuhan yang sama yang bersama dengan orang Israel di masa lampau, Tuhan yang sama bersama dengan kita sampai saat ini. Kiranya pembahasan sekolah Sabat ini untuk pelajaran ke-7 triwulan yang keempat dapat bermanfaat bagi kita secara pribadi dan kelompok kecil yang kita pimpin melalui pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi seperti yang terlampir di deskripsi di bawah ini. Kiranya pelajaran minggu ini dapat lebih menuntun kita untuk lebih mengenal Tuhan kita yang penuh kuasa, mengingatkan kita akan Allah yang penuh kasih dan kemurahan, lebih dikuatkan untuk terus mempercayai Tuhan yang selalu setia kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk belajar bahwa Engkau menginginkan untuk berada dalam kehidupan kami. Engkau rindu menuntun kami yang cenderung memilih untuk berjalan sendiri tanpa tuntunan. Terima kasih untuk kasih-Mu dan penyertaan bagi kami. Kasih-Mu kiranya menuntun kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.